Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Anak-anak yang soli dan soliha. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu semangat, dan selalu ceria. Masih semangat belajarnya hari ini? Ibu berharap kalian sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah menyiapkan segala perlengkapan alat tulisnya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa sebelum belajar, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la salah illa ma ja'altahu salah wa anta taj'alul hazna idza syi'ta salah. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kelancaran dalam belajar ya, dan selalu memberikan kalian pemahaman yang baik. Sebelum Ibu menjelaskan materinya, jangan lupa untuk menyimak video pembelajarannya dari awal sampai akhir ya. Jangan di-skip atau dipotong-potong. Tonton dan simak dari awal sampai akhir. Siap? Baiklah, sekarang kita mulai pelajarannya. Kali ini Ibu akan membahas tentang tema 8, yaitu mengamati kegiatan ekonomi, yang terdapat di halaman 130 ya di buku kalian. Yang pertama adalah mengamati kegiatan ekonomi. Di sini contohnya yang Ibu berikan adalah contoh kegiatan ekonomi di Pelabuhan Muara Angke. Ini merupakan gambar pelabuhan yang terletak di Muara Angke, Jakarta. Simak artikel berikut ini. Pada hari Minggu, Amir bersama ayahnya mengunjungi Pelabuhan Muara Angke yang berada di Jakarta Utara. Di tempat tersebut terdapat tempat pelelangan ikan atau TPI yang selalu ramai oleh penjual dan pembeli, serta nelayan yang baru saja pulang dari melaut. Di TPI ikan-ikan hasil tangkapan nelayan itu dilelang atau dijual ya. Di tempat ini terjadi proses tawar-menawar harga. Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, jadi di sini bisa dijelaskan bahwa kegiatan ekonomi itu tujuannya untuk apa sih? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, mata pencaharian sebagai nelayan itu umumnya dapat ditemui di daerah pantai. Keadaan alam dan geografis suatu daerah berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduknya. Jadi, misalkan kondisi geografisnya terletak di daerah dataran tinggi, biasanya kebanyakan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah itu bekerja sebagai petani, misalkan petani kebun. Jadi berbeda ya dengan masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Nah, kegiatan ekonomi itu apa saja sih? Kegiatan ekonomi yang kemarin Ibu udah jelaskan, yaitu ada produksi, ada konsumsi, dan ada distribusi. Apa itu pengertian produksi? Ya, produksi itu pengertiannya adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa ya. Diingat contohnya apa di sini? Yang Ibu jelaskan di sini adalah contoh pabrik sepatu. Jadi, sebuah pabrik menghasilkan sepatu untuk disetorkan ke
pedagang-pedagang lainnya. Nah, pabrik sepatu ini terletak di Tangerang. Kota Tangerang itu biasanya dijuluki kota 1000 industri ya. Karena kenapa disebut sebagai kota 1000 industri? Ya, karena Tangerang itu banyak sekali terdapat pabrik-pabrik selain pabrik sepatu. Misalnya ada pabrik kertas dan lain-lain. Tangerang terletak di provinsi mana? Siapa yang tahu? Terletak di Provinsi Jawa Barat. Sekarang yang kedua adalah kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau memakai suatu barang atau jasa. Contohnya di sini adalah Riko dan ibunya membeli buah di warung. Ini hanya contohnya saja ya, kalian dapat menentukan contoh yang lain yang kemarin sudah Ibu jelaskan. Berarti Ibu dan Riko melakukan kegiatan ekonomi yang berupa konsumsi karena Ibu dan Riko dan ibunya dia membeli buah. Karena untuk apa ya? Untuk dimakan atau dihabiskan. Lanjut ya, kegiatan distribusi. Pernahkah kalian melakukan kegiatan distribusi? Ibu kira kalian sudah pernah semua ya, karena semakin canggih alat teknologi sekarang. Jadi ketika kalian ingin memesan barang berupa online, datanglah seorang tukang ojek online yang datang untuk mengantarkan barang pesanan kalian. Jadi apa sih distribusi? Ya, distribusi itu pengertiannya adalah kegiatan menyalurkan suatu barang atau jasa. Contohnya di sini adalah seorang tukang ojek mengantarkan barang pesanannya kepada pembeli atau konsumen. Bacalah artikel berikut ini ya untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang mata pencaharian berdasarkan kondisi geografis. Kondisi alam dan manusia pada dasarnya memiliki hubungan timbal balik. Hubungan inilah yang mengakibatkan manusia memiliki karakteristik berbeda-beda di setiap wilayahnya. Aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama kondisi fisiknya. Kondisi geografis fisik tersebut meliputi kondisi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, serta kondisi perairan. Kondisi daratan dengan segala ketampakannya merupakan tempat tinggal manusia dengan segala aktivitasnya, mulai dari ketinggian paling rendah yang terletak di pantai sampai daerah puncak gunung. Aktivitas penduduk yang terkait pada kondisi alam dapat diketahui dari corak kehidupan penduduknya. Sebagai berikut. Yang pertama, corak kehidupan di daerah pantai. Biasanya penduduknya pada umumnya bekerja sebagai nelayan, penjual jasa wisata, sektor perikanan dan perkebunan kelapa dan lain-lain. Lanjut, di daerah pantai ini biasanya orangnya bekerja sebagai nelayan ya. Ini contoh gambaran seorang nelayan, yaitu mencari ikan, kemudian dibawanya untuk dijual. Yang kedua adalah corak kehidupan di daerah dataran rendah. Penduduk biasanya bekerja pada sektor pertanian, ladang, dan bentuk pertanian lain. Selain itu, sektor lain biasanya lebih cepat berkembang seperti transportasi, industri, dan perdagangan. Corak kehidupan daerah dataran tinggi, penduduk di daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian, terutama perladangan. Yang keempat, corak kehidupan daerah pegunungan. Penduduk di daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian, ladang, dan buruh perkebunan. Jadi pada intinya
Orang yang berada atau tinggal di daerah dataran rendah itu biasanya bermata pencaharian sebagai seorang petani ya. Jadi dataran rendah bisa dikatakan sebagai daerah pertanian. Kemudian masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan biasanya bekerja sebagai pekebun. Tanaman yang biasa ditanam di daerah pegunungan adalah berupa teh dan lain-lain. Bisa juga kopi dan lain-lain ya. Lanjut. Nah, sudah selesai ya penjelasan kali ini yang dapat Ibu sampaikan. Sekiranya kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.